Jepang di Indonesia itu pada tahun 1942 Oke. sampai 1945. Jadi lubang Jepang ini digali cuma membutuhkan waktu 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 8 bulan. bulan mereka udah menyelesaikan sekitar 6,5 kilo. Oh. Lubang Bukit Tinggi ini dengan para pekerja paksa rakyat Indonesia. Jadi lubang Jepang selama digali 2 tahun 8 bulan itu sifatnya rahasia, Pak. Jadi selama ini digali, pribumi atau penduduk setempat nggak mengetahui tentang adanya lubang ini. Oke. Sampai baru akhirnya lubang ini diketemukan itu pada tahun 1946, itu setahun setelah Indonesia merdeka. Waktu lubang ini diketemukan, di semua lorong yang ada di dalam lubang Jepang yang panjangnya ada 6,5 kilo, itu semuanya ada isinya. Dikarenakan waktu Jepang balik ke negara mereka, semua barang-barang yang ada di sini mereka tinggal. Dan pekerja paksa yang ada di sini atau rumusa yang ada di dalam lubang Jepang ini, itu mereka bantai semua. Ini masih ada peninggalan sejak alat-alatnya. Jadi waktu lubang Jepang diketemukan tahun 46, Bang, semua lorong ada isinya. Dan lubang Jepang ini diketemukan dahulunya oleh penduduk. Oh. Jadi karena penduduk nggak mengetahui apa sebenarnya yang ada di lubang ini. Jadi dulu, Bang, banyak temukan senjata di dalam sini. Oh, kok Di 6 lorong itu penuh dengan senjata. Mas, kok saya merinding, Mas ya? Gak apa-apa, Bang. Iya, ini jujur merinding saya masuk sini. Kalau itu, Bang, pasti ada, Bang, soalnya di sini ada ribuan orang yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi lubang Jepang ini pun digali, bayangin aja, Bang, digali cuma memakai alat manual, seperti cangkur, linggis, dan pahat. Jadi bayangin aja berapa ribu orang yang bekerja di sini dan mati di sini. Dan nggak ada satupun saksi hidup di sini. Tapi dahulu, Bang, yang tempat kita masuk ini, separuh tangga ke atas itu lagi, itu diameter lubangnya kecil sebenarnya, hanya sebesar lingkaran ban mobil. Hanya cukup untuk masuk satu orang, jadi kayak botol, ujungnya kecil. Nah, ini kok sekarang jadi besar ini? Jadi ini dahulu bagi Jepang ini digunakan sebagai pintu pengintaian ke arah kota. Bukan untuk akses mereka. Jadi nggak ada tangga dahulunya. Jadi karena posisi tambahan yang paling bagus ada di sini, ini yang dijadikan pintu masuk. Jadi kalau untuk akses Jepang nanti ada di bawah sana. Jadi dulu berarti nggak berundak-undak tangga begini? Nggak ada, ini cuma tanah lurus saja. Waduh, licin loh. Ini mulai dibuka untuk objek wisata, Bang, itu dibuka pada tanggal 11 Maret tahun 1986. Yang resmi kan Menteri Pendidikan Pak Fuad Hasan. Dan Jepang itu pun melarikan diri dari Indonesia dikarenakan negara mereka Nagasaki Hiroshima dihancurkan oleh sekutu. Mereka kalah perang harus balik lagi ke negara mereka. Yang perencanaan awal dari lubang Jepang ini, mereka akan menggali itu kurang lebih sampai 100 kilo. Perencanaan awal. Makanya pekerja paksa yang ada di sini mereka bunuh dikarenakan untuk menjaga kerahasiaan dari lubang ini. Kalau seandainya terjadi perang lagi, mereka akan kesini lagi untuk melanjutkan apa yang sudah mereka kerjakan. Yang mana perencanaannya lubang ini sebenarnya akan ditembus sampai ke Teluk Bayur Padang. Jarak tempuh kurang lebih 100 kilo. Jadi kalau mereka itu kan bikin kota bawah tanah terpanjang di dunia, dengan sentral, kota Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi ini akan dijadikan sentral. Berarti itu masih ada denahnya kali untuk rute-rute? Ada, Bang, jadi di dalam sini dulunya ditemukan ada dokumen tentang penggalian lubang Jepang. Jadi dari sebagian besar sejarah lubang Jepang itu juga diketahui dari dokumennya.